saya akan menjelaskan tentang mengenai hukum hak waris menurut sistem mengikuti garis keturunan yang saya anut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum waris. Hukum waris, hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Setelah penjelasan tentang hukum waris, kita juga harus tahu penjelasan mengenai garis keturunan itu apa, beserta jenis garis keturunan. Garis keturunan adalah jalur yang menunjukkan hubungan keluarga dan asal-usul seseorang, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam konteks budaya, garis keturunan dapat dibedakan menjadi beberapa sistem, seperti patrilineal dari pihak ayah, matrilineal dari pihak ibu, dan parental atau bilateral dari kedua orang tua. Garis keturunan juga merujuk pada rantai hubungan antara generasi dalam suatu keluarga, mencakup orang tua, anak, cucu, dan seterusnya. Ini bisa juga disebut sebagai silsilah keluarga yang menggambarkan bagaimana individu berhubungan satu sama lain melalui generasi. Jenis garis keturunan. Garis keturunan lurus. Ini adalah hubungan langsung antara orang tua dan anak serta ke generasi selanjutnya. Contohnya hubungan antara nenek, ibu, dan anak. Garis keturunan samping. Ini mencakup hubungan antara saudara dan saudara kandung serta sepupu yang tidak langsung melibatkan hubungan orang tua anak. Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah. Matrilineal merupakan sistem garis keturunan yang menetapkan ibu sebagai penentu garis keturunan. Dan parental dalam konteks kekerabatan merujuk pada sistem kekerabatan yang melibatkan peran orang tua, ayah, dan ibu sebagai pusat kekuasaan dan hubungan kekeluargaan. Sistem ini sering disebut bilateral karena melibatkan garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Sedangkan bilateral adalah istilah lain untuk parental dalam konteks kekerabatan. Sistem bilateral menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki posisi sederajat dalam garis keturunan dan tidak ada perbedaan dalam hak waris antara mereka. Dalam sistem ini, baik laki-laki maupun perempuan dapat menikah dengan orang yang di luar sukunya untuk menjadi penerus dan memberikan keturunan baru. Mengenai penjelasan di atas, hak waris yang mengikuti garis keturunan orang Jawa yaitu parental atau bilateral, yaitu masyarakat Jawa mengikuti sistem kekerabatan parental atau bilateral yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak waris yang seimbang dan sama. Setiap ahli waris mendapatkan bagian harta warisan menurut asas individual, tanpa perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menerima harta warisan dari orang tuanya. Sistem ini memungkinkan setiap ahli waris untuk memiliki hak milik harta warisan secara individual, sehingga tidak ada perbedaan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, saya akan menceritakan sedikit secara garis besar hak waris keturunan di Jawa. Garis keturunan ahli waris di Jawa umumnya mengikuti sistem patrilineal, di mana harta warisan diteruskan melalui garis laki-laki. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai garis keturunan ahli waris di Jawa. Yang pertama, ahli waris utama. Ahli waris utama biasanya adalah anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, warisan dapat dialihkan ke saudara laki-laki atau kerabat laki-laki lainnya. Yang kedua, peran perempuan. Meskipun perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris utama dalam konteks warisan, mereka memiliki hak atas bagian dari harta warisan, terutama jika tidak ada ahli waris laki-laki. Perempuan bisa mendapatkan harta sebagai hasil dari hibah atau sebagai bagian dari harta bersama. Yang ketiga, tradisi dan hukum.
Hukum adat Jawa juga mengatur warisan. Misalnya, dalam beberapa komunitas terdapat konsep bagi rata, di mana anak perempuan mendapatkan bagian meskipun tidak sebanding dengan anak laki-laki. Yang keempat, perubahan modern. Dengan perubahan sosial dan hukum, beberapa keluarga kini lebih menerima sistem yang lebih egaliter, di mana hak waris anak perempuan diakui lebih baik. Ini dipengaruhi oleh pendidikan, kesetaraan gender, dan hukum nasional yang lebih progresif. Yang kelima, keluarga besar. Dalam masyarakat Jawa, keluarga besar seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan terkait warisan dengan musyawarah menjadi praktik umum. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai hak waris dalam konteks budaya Jawa. Yang pertama, prinsip dasar kewarisan, kesetaraan gender. Dalam hukum adat Jawa, semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta orang tua mereka. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa tidak ada perbedaan dalam hal menerima harta warisan. Asas sepikul segendong. Meskipun secara teoritis anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, dalam praktiknya seringkali anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari warisan dibandingkan anak perempuan. Ini dikenal sebagai asas sepikul segendong. Kedua, proses pewarisan. Pewarisan dapat dilakukan baik saat orang tua masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Beberapa cara pewarisan yang umum di masyarakat Jawa adalah penerusan atau pengalihan. Harta diberikan kepada anak-anak sebagai bekal untuk melanjutkan hidup atau membangun rumah tangga, bahkan sebelum pewaris meninggal. Berikut penunjukan. Pewaris menunjukkan harta yang akan diwariskan untuk dikelola oleh ahli waris, tetapi kepemilikannya tetap pada pewaris hingga ia meninggal. Dan berikut pesan atau wasiat. Pewaris memberikan pesan mengenai harta yang akan diwariskan saat ia sakit atau pergi jauh, dan ini berlaku setelah pewaris meninggal. Yang ketiga, pembagian warisan. Prinsip keadilan. Pembagian warisan dalam masyarakat Jawa didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip dum adil rata, yang berarti pembagian harus adil dan merata di antara semua ahli waris. Ahli waris utama. Ahli waris utama biasanya adalah anak-anak yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Dalam beberapa kasus, anak angkat juga diakui memiliki hak yang sama dalam hal waris. Yang keempat, variasi dalam praktik. Meskipun ada aturan umum, praktik pembagian warisan dapat bervariasi tergantung pada kebiasaan keluarga dan lingkungan sosial. Beberapa keluarga mungkin memilih untuk memberikan bagian lebih kepada anak terakhir atau kepada anak yang merawat orang tua di masa tuanya. Sistem kewarisan di Jawa mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan dengan menekankan pada kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hak waris. Meskipun ada beberapa variasi dalam praktiknya, prinsip dasar tetap berfokus pada pengelolaan harta secara adil dan seimbang di antara semua anggota keluarga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.